Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Aji Bowo dan rekan saya Dava Aditya Putra. Di sini kita akan mempresentasikan tema cloud storage. Alasan cloud storage dilambangkan dengan awan. Penggunaan simbol awan atau cloud dalam cloud storage berasal dari praktik lama dalam bidang jaringan komputer. Para perancang jaringan menggunakan simbol awan untuk menggambarkan internet atau jaringan luas yang strukturnya kompleks dan tidak perlu dijelaskan secara rinci. Awan digunakan sebagai representasi sistem yang berada di luar perangkat pengguna namun tetap dapat diakses melalui koneksi jaringan. Seiring perkembangannya teknologi, simbol awan ini kemudian digunakan untuk menggambarkan layanan komputasi dan penyimpanan yang berjalan di atas infrastruktur internet. Oleh karena itu, istilah cloud storage muncul untuk menandai sistem penyimpanan data yang tidak berada secara fisik di sisi pengguna, melainkan tersimpan pada server jarak jauh. Pengertian cloud storage. Cloud storage adalah teknologi penyimpanan data digital yang memanfaatkan jaringan internet sebagai media utama. Data disimpan pada server milik penyedia layanan cloud dan dapat diakses oleh pengguna kapan saja dan di mana saja selama terhubung ke internet. Cloud storage tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan, tapi juga menyediakan layanan tambahan seperti sinkronisasi data, berbagi file, serta kolaborasi daring. Teknologi ini menjadi solusi modern dalam pengelolaan data di era digital. Sejarah perkembangan cloud storage. Perkembangan cloud storage berawal dari konsep komputasi terpusat yang diperkenalkan pada era 1960-an oleh John McCarthy. Cloud storage dalam bentuk modern mulai berkembang pada awal tahun 2000-an seiring dengan meningkatnya kecepatan internet dan kapasitas server. Salah satu tonggak penting dalam perkembangan cloud storage adalah ketika Amazon memperkenalkan layanan penyimpanan berbasis cloud melalui Amazon Web Service atau AWS. Amazon menjadi pelopor dalam menyediakan infrastruktur penyimpanan data yang dapat diakses secara fleksibel oleh perusahaan maupun pengembang aplikasi. Kehadiran AWS membuka jalan bagi konsep penyimpanan data sebagai layanan. Setelah Amazon memperkenalkan layanan cloud storage secara komersial, berbagai perusahaan teknologi besar mulai mengembangkan layanan serupa. Salah satu yang paling dikenal adalah Google, yang kemudian meluncurkan Google Drive sebagai layanan cloud storage untuk pengguna umum. Google Drive memungkinkan pengguna menyimpan, berbagi, dan mengelola data secara online dengan integrasi langsung ke berbagai layanan Google lainnya. Kehadiran Google Drive semakin mempercepat adopsi cloud storage di kalangan masyarakat luas, termasuk pelajar, mahasiswa, dan pelaku bisnis. Sejak saat itu, layanan cloud storage terus berkembang dengan munculnya berbagai penyedia lain yang menawarkan fitur, kapasitas, dan tingkat keamanan yang beragam. Perkembangan ini menunjukkan bahwa cloud storage telah menjadi bagian penting dalam sistem teknologi informasi modern dan terus mengalami inovasi hingga saat ini. Bagaimana cara kerja cloud storage? Pertama adalah data diunggah ke internet. Pengguna menyimpan atau mengunggah data melalui aplikasi cloud storage atau browser yang terhubung ke internet. Data ini bisa berupa dokumen, gambar, video, atau file lainnya. Saat proses ini berlangsung, data dikirim dari perangkat pengguna menuju server cloud melalui jaringan internet. Yang kedua, disimpan di banyak server cloud. Setelah data diterima, cloud storage tidak menyimpan hanya pada satu komputer. Data disimpan di pusat data yang terdiri dari ratusan hingga ribuan server. Hal ini dilakukan karena server dapat sewaktu-waktu membutuhkan perawatan, mengalami gangguan, ataupun kerusakan. Agar data tetap aman dan selalu tersedia, sistem cloud melakukan replikasi data, yaitu menyimpan salinan data di berbagai server dan lokasi yang berbeda. Yang ketiga adalah dikelola otomatis oleh sistem. Sistem cloud storage secara otomatis mengelola data, termasuk pengaturan kapasitas, pembagian beban kerja antar server, dan pencadangan data ataupun backup.
Pengelolaan ini dilakukan oleh perangkat lunak khusus tanpa campur tangan pengguna. Yang keempat, bisa diakses kapan saja dan dari mana saja. Ketika pengguna ingin membuka atau mengunduh data, permintaan dikirim ke sistem cloud. Sistem kemudian memilih server yang paling optimal dan mengirimkan data kembali ke perangkat pengguna melalui internet. Yang kelima adalah sinkronisasi data antar perangkat. Jika pengguna mengakses cloud storage dari beberapa perangkat, misalnya dari laptop ataupun smartphone, sistem akan melakukan sinkronisasi. Setiap perubahan data akan otomatis diperbarui di semua perangkat. Yang keenam adalah tetap tersedia meski server sedang diperbaiki. Cloud storage dilengkapi dengan sistem keamanan seperti enkripsi, kontrol akses, dan autentifikasi. Selain itu, sistem menggunakan banyak server agar layanan tetap berjalan walaupun sebagian server sedang dalam perawatan atau mengalami gangguan. Intinya, data tetap aman dan bisa diakses meskipun ada gangguan server. Jenis cloud storage. Yang pertama adalah personal cloud storage. Personal cloud storage adalah layanan penyimpanan data berbasis cloud yang digunakan oleh satu individu atau pribadi untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data milik sendiri melalui jaringan internet. Layanan ini biasanya disediakan oleh perusahaan penyedia cloud dan dapat diakses menggunakan akun pribadi. Personal cloud storage banyak digunakan untuk menyimpan dokumen, video, foto, dan data pribadi lainnya. Jenis cloud ini bersifat praktis, mudah digunakan, dan umumnya menyediakan kapasitas gratis dengan batas tertentu. Dalam konteks akademik, personal cloud storage sering dianggap sebagai private cloud berskala kecil. Yang kedua ada public cloud storage. Public cloud storage adalah layanan penyimpanan data yang disediakan untuk umum dan dapat digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan. Infrastruktur, server, dan sistem keamanannya sepenuhnya dikelola oleh penyedia layanan cloud. Pengguna public cloud storage tidak memiliki kendali langsung terhadap infrastruktur, tetapi mendapatkan kemudahan akses dan biaya yang relatif lebih murah. Public cloud storage sering digunakan oleh individu, mahasiswa, dan organisasi kecil untuk menyimpan data yang tidak bersifat sangat rahasia. Yang ketiga adalah private cloud storage. Private cloud storage adalah layanan penyimpanan cloud yang digunakan secara eksklusif oleh satu organisasi atau institusi tertentu. Infrastruktur cloud dapat dikelola sendiri oleh organisasi atau dikelola oleh pihak ketiga, tetapi tetap bersifat tertutup untuk pengguna tertentu saja. Private cloud storage menawarkan tingkat keamanan, kontrol, dan privasi data yang lebih tinggi dibandingkan public cloud. Oleh karena itu, jenis cloud ini banyak digunakan oleh perusahaan besar, instansi pemerintah, ataupun organisasi yang menangani data sensitif. Yang terakhir adalah hybrid cloud storage. Hybrid cloud storage merupakan kombinasi antara public cloud storage dan private cloud storage. Dalam model ini, data yang bersifat sensitif disimpan di private cloud, sedangkan data yang bersifat umum atau tidak kritis disimpan di public cloud. Hybrid cloud storage memberikan fleksibilitas tinggi karena pengguna dapat memanfaatkan keunggulan dari kedua jenis cloud. Model ini sering digunakan oleh organisasi yang ingin menyeimbangkan antara efisiensi biaya dan keamanan data. Jenis aplikasi cloud storage. Aplikasi cloud storage merupakan sarana bagi pengguna untuk mengakses layanan penyimpanan berbasis cloud. Aplikasi ini tersedia dalam bentuk web, desktop maupun mobile. Beberapa aplikasi cloud storage yang umum digunakan saat ini adalah Google Drive, Dropbox, SkyDrive, Amazon Cloud Drive, dan SugarSync, dan masih banyak lagi sih. Aplikasi tersebut mendukung berbagai aktivitas seperti berbagi dokumen, kolaborasi, serta penyimpanan data pribadi maupun organisasi. Selanjutnya ada manfaat cloud storage yang kemungkinan akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Dapak. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada manfaat cloud storage. Yang pertama, akses data fleksibel.
dapat diakses kapan saja dan dari mana saja selama terhubung ke internet tanpa bergantung pada satu perangkat tertentu. Yang kedua, efisiensi biaya, mengurangi kebutuhan perangkat penyimpanan fisik dan biaya perawatan infrastruktur karena penyimpanan dikelola oleh penyedia layanan cloud. Ada keamanan data lebih baik. Cold storage umumnya dilengkapi enkripsi, sistem akses, dan sistem pencadangan sehingga data lebih terlindungi dari kehilangan. Yang keempat, backup otomatis. Data dicadangkan secara otomatis dan dapat dipulihkan jika terjadi kerusakan perangkat atau kesalahan pengguna. Yang kelima, mendukung kolaborasi. Memudahkan berbagi file dan kolaborasi secara real-time antara banyak pengguna, terutama dalam kerja tim dan pembelajaran daring. Keenam, skalabilitas tinggi. Kapasitas penyimpanan dapat ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan tanpa harus mengganti perangkat keras. Ketujuh, keandalan layanan. Data disimpan di banyak server sehingga tetap tersedia meskipun sebagian server mengalami gangguan atau perawatan. Dan terakhir, sinkronasi antar perangkat. Perubahan data pada satu perangkat akan otomatis diperbarui di perangkat lain yang terhubung. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dalam cloud storage. Yang pertama, skalabilitas. Pengguna cloud storage dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari penggunaannya itu sendiri. Yang kedua, aksesibilitas. Kemudahan ketika Anda ingin menggunakan layanan tersebut. Dan ketiga, keamanan. Data yang tersimpan di cloud storage dapat mengurangi risiko kehilangan data jika terjadi masalah pada perangkat elektronik kita. Selanjutnya ada kekurangan cloud storage. Yang pertama, ketergantungan internet. Tanpa koneksi internet, Anda tidak dapat mengakses file maupun mengunggah data. Kedua, gangguan saat mengakses data. Disebabkan karena koneksi yang bermasalah, server yang sedang down, atau situs maintenance. Dan yang terakhir, keamanan. Kemungkinan data diakses, dicuri, atau disalahgunakan oleh provider atau orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya ada dampak kemunculan cloud storage. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif terdiri dari yang pertama, backup data. Cloud storage menyediakan sistem pencadangan atau backup data secara otomatis dan berkala. Dengan adanya backup di cloud, data tetap tersimpan meskipun perangkat pengguna mengalami kerusakan, kehilangan, atau kesalahan sistem. Hal ini sangat membantu dan menjaga keberlangsungan data penting, baik data pribadi, akademik, maupun data organisasi. Yang kedua, kemudahan berbagi data. Cloud storage memudahkan pengguna dalam berbagi data dengan orang lain tanpa harus menggunakan media penyimpanan fisik. Pengguna cukup membagikan tautan atau memberikan izin akses kepada pihak tertentu. Fitur ini sangat mendukung kolaborasi dalam kegiatan belajar, kerja tim, dan proyek bersama karena data dapat diakses dan diperbarui secara real-time. Ketiga, meminimalisir pengeluaran dan kehilangan data pengguna. Dengan menyimpan data di cloud, risiko kehilangan data akibat kerusakan perangkat, virus, atau kesalahan manusia dapat diminimalkan. Selain itu, cloud storage membantu mengurangi pengeluaran karena pengguna tidak perlu membeli banyak perangkat penyimpanan fisik atau melakukan perawatan infrastruktur penyimpanan sendiri. Biaya yang dikeluarkan menjadi lebih efisien dan terkontrol. Dan terakhir, perlindungan komputer terhadap ancaman virus.
Cloud storage dapat membantu melindungi komputer dari serangan virus dan malware. Data yang disimpan di cloud tidak langsung berada di perangkat lokal, sehingga mengurangi resiko penyebaran virus ke sistem komputer. Selain itu, penyedia layanan cloud umumnya memiliki sistem keamanan dan pemindaian virus yang lebih canggih dibandingkan perangkat pengguna, sehingga data lebih terlindungi. Selanjutnya, dampak negatif cloud storage. Yang pertama, isu keandalan atau reliability issues. Isu keandalan merupakan salah satu dampak negatif utama dari penggunaan cloud storage. Keandalan cloud storage sangat bergantung pada ketersediaan layanan penyediaan cloud dan koneksi internet. Apabila terjadi gangguan jaringan, pemeliharaan sistem atau kegagalan server pada penyedia layanan, pengguna dapat kehilangan akses terhadap data untuk sementara waktu. Selain itu, meskipun cloud storage menggunakan banyak server, gangguan berskala besar seperti pemadaman pusat data atau data center outage dapat berdampak pada banyak pengguna sekaligus. Kondisi ini menjadi masalah serius bagi organisasi atau individu yang sangat tergantung pada akses data secara real-time. Ketergantungan tinggi terhadap pihak ketiga menjadikan keandalan cloud storage sebagai isu yang perlu dipertimbangkan secara matang. Yang kedua, isu keamanan atau security issue. Isu keamanan merupakan dampak negatif yang paling sering dibahas dalam penggunaan cloud storage. Data yang disimpan di cloud berada pada server milik pihak ketiga, sehingga berpotensi menjadi target serangan cyber seperti peretasan, pencurian data, dan penyalahgunaan informasi. Jika sistem keamanan penyedia layanan tidak optimal, data pengguna dapat bocor atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Selain ancaman eksternal, risiko keamanan juga dapat berasal dari kesalahan pengguna atau human error, seperti pengguna kata sandi yang lemah, kelalaian dalam mengatur hak akses, atau terjebak dalam serangan phishing. Isu keamanan ini menjadi semakin kompleks karena data sering disimpan lintas negara, sehingga tunduk pada berbagai regulasi dan kebijakan hukum yang berbeda. Selanjutnya, isu terkait dengan cloud storage. Menurut Georg Riss, dalam praktiknya penggunaan cloud storage memiliki risiko yang mungkin dihadapi sebagai berikut. Yang pertama, provider penyedia jasa cloud computing mengalami bangkrut, sehingga server berhenti bekerja dan data hilang lalu tidak dapat dipertanggungjawabkan provider. Yang kedua, pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan user melakukan penggugatan pada provider jasa layanan cloud yang kemudian memiliki hak akses kepada seluruh server cloud dan mengancam kerahasiaan data user. Dan terakhir, kegagalan pihak penyedia layanan cloud dalam melakukan perawatan infrastruktur dan fisik akses kontrol. Selanjutnya, antisipasi ancaman keamanan data. Yang pertama, perlu usaha khusus dalam memilih penyedia jasa provider cloud computing. Yang kedua, provider cloud harus bertanggung jawab dalam hal penanganan informasi milik user. Ketiga, waktu delay yang mungkin terjadi ketika pengambilan informasi setelah crash atau insiden lainnya. Dan yang terakhir, memastikan tersedianya perlindungan hak milik intelektual dan kerahasiaan atas informasi yang kita simpan pada media penyimpanan cloud. Selanjutnya, penanganan ancaman keamanan data. Berdasarkan beberapa skenario risiko yang dirangkum oleh Georg Riss, user cloud dapat menanganinya dengan yang pertama, ketika provider penyedia layanan cloud mengalami down, melakukan offset backup secara rutin. Offset backup ini dapat dilakukan dengan menyewa provider cloud kedua di luar penyedia layanan cloud yang digunakan. Sehingga jika terjadi sesuatu pada provider penyedia jasa layanan cloud, data tetap terselamatkan. Yang kedua, adanya pihak ketiga yang menggugat keberadaan cloud dari provider yang disewa. Melakukan enskripsi untuk data-data yang kita simpan dan menyimpan kunci enskripsi di luar cloud, sehingga walaupun server cloud disita, kerahasiaan data dapat
dapat tetap terjaga. Dan yang terakhir, provider gagal melakukan pengamanan jaringan. Hal penting yang harus dilakukan sebelum bisa menentukan provider cloud adalah dengan memeriksa standar dan proses keamanan jaringan yang mereka terapkan. Jadi kesimpulan presentasi ini, materi ini adalah cloud storage merupakan sebuah teknologi penyimpanan data digital yang memanfaatkan adanya server virtual sebagai media penyimpan yang dibutuhkan untuk mengakses file digital hanya perangkat komputer atau gadget yang telah dilengkapi layanan internet. Jika dilihat berdasarkan penggunanya, penyimpanan data dalam cloud storage ini dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu personal cloud storage, public cloud storage, private cloud storage, dan hybrid cloud storage. Beberapa layanan atau jenis-jenis aplikasi cloud storage yang bisa dimanfaatkan masa kini yaitu Google Drive, Dropbox, Box.com, SkyDrive, Amazon Cloud Drive, dan SugarSync. Terakhir, kehadiran teknologi cloud storage membawa dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari hadirnya cloud storage diantaranya backup data, kemudahan untuk berbagi, perlindungan komputer terhadap ancaman virus, dan meminimalisir pengeluaran dan kehilangan data pengguna. Meski begitu, terdapat pula dampak negatif dan munculnya cloud storage, yaitu munculnya isu mengenai keandalan server cloud storage dan keamanan data yang disimpan di cloud storage. Baik, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Maaf jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang bagus. Tutup, Bang. Sekian dari kami. Terima kasih. Kami cukup sekian. Dari Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bang? Ada yang nelpon anjir. HP 42. Berapa MB itu?